Halo, gimana kabarnya? Ketemu lagi sama aku Rizal Adi Pratama di channel Tanduk Kertas. Jadi hari ini aku ingin cerita nih, kalau kemarin pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2025, aku habis dari Pantai Bajulmati di Desa Gajah Rejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Di sana aku diundang nih sama teman-teman Bajulmati Sea Turtle Conservation untuk ikut edukasi dan pelepasan tuki di sana sekitar pukul 12 siang sampai pukul 5 sore. Nah, sebelum aku masuk ke kegiatan edukasi bareng teman-teman Bajulmati Sea Turtle Conservation, aku ingin cerita. Kalau sebelumnya kan aku udah nge-spill gimana jalur di Desa Sri Gonco, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, yang ternyata sangat rusak banget nih. Proses perbaikan jalan di sana memakan waktu hampir lebih dari setahun. Dan sekarang kondisinya bukan lagi berbatu, bahkan berlumpur yang kalau seandainya kita lewat pada kondisi cuaca hujan, ban bisa stuck dan nggak bisa lewat dari situ. Nah, sedangkan kalau kita lewat Desa Siti Yarjo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, jalur di sana bener, aspalnya cukup bagus, bisa dilewati dengan baik, tapi kita terlalu memutar, bahkan memakan waktu 2 kali lipat dibandingkan lewat Desa Sri Gonco. Nah, sedangkan aku sempat nge-spill lewat di Kecamatan Gedangan. Aku sempat ngomong di Desa Gajah Rejo itu banyak jalan berbatu, full topping batu yang bikin motor itu kesusahan lah lewat situ. Nah, kemarin aku dapat info dari salah satu kawan, kalau katanya ternyata di Kecamatan Gedangan itu jalannya sekarang sudah jauh lebih baik. Jalannya itu minimal beton, dan ternyata benar teman-teman. Kemarin aku coba lewat Kecamatan Gedangan, tepatnya di Desa Gajah Rejo itu, yang aku pikir masih bebatuan karena 4 tahun yang lalu aku lewat situ masih full topping batu, ternyata sekarang udah dicor beton. Akhirnya cukup mudah untuk dilewati kendaraan roda 2 atau roda 4. Mungkin kendalanya cuma lebih sempit sehingga kalau teman-teman pakai mobil dan di lawan arah ada mobil atau truk, harus ada satu yang mengalah nih, karena nggak bisa kalau kita paksakan. Jadi kayak itu. Terus beberapa jalan aspal, mungkin ada beberapa jalan yang masih banyak lubang dan tambalan, sehingga teman-teman harus ekstra hati-hati, tapi cukup mudah untuk dilewati atau dihindari oleh kendaraan roda 2 terutama. Nah, kemudian ada beberapa jalan yang mengalami kerusakan, misalnya ada selokan yang ambruk atau kayak gitu. Terus ada di Kecamatan Gedangan itu ada satu jalur yang sepanjang 10 meter itu jalannya mengalami longsor, sehingga masih sangat bebatuan, tapi cuma 10 meter itu setelah kita lewati situ jalan sepenuhnya itu sudah beton atau aspal kayak gitu. Nah, kalau teman-teman pingin coba lewat di Kecamatan Gedangan, bisa teman-teman itu mulai buka Google Map ketika sampai di Pasar Gondang Legi. Sampai di Pasar Gondang Legi, teman-teman buka Google Map untuk diarahkan ke Pasar Gedangan. Nah, nanti di Pasar Gondang Legi, teman-teman akan diarahkan untuk lewat Desa Kemulan, kemudian masuk Desa Sidorejo, masuk lagi ke Desa Celumprit, selanjutnya masuk ke Desa Segaran, Desa Sumber Banteng, dan akhirnya teman-teman masuk ke Pasar Gedangan. Nah, sampai di Pasar Gedangan teman-teman sebenarnya sudah bisa lepas Google Map. Karena apa? Karena sudah banyak penunjuk arah menuju Pantai Malang Selatan dari Pasar Gedangan. Tapi teman-teman harus tetap awas nih, karena beberapa petunjuk arah itu warnanya sama seperti vegetasi atau warna hijau. Jadi harus cukup awas matanya untuk melihat, dan beberapa petunjuk arah juga cuma kecil, sangat kecil, sehingga kadang teman-teman itu nggak bisa lihat atau kelewat. Harus awas karena beberapa jalur itu memang mirip seperti jalur utama ke Pantai Selatan, padahal itu jalan menuju ke dalam perkampungan. Jadi teman-teman harus cukup awas, tapi cukup mudah kok jalannya. Asal teman-teman nggak ngebut atau kayak gimana, jalan santai aja pasti terlihat petunjuk arahnya itu kayak gimana gitu. Untuk kondisi jalurnya mungkin banyak tikungan dan turunan dan tanjakan yang cukup tajam. Jadi kondisi kendaraan harus tetap diperhatikan ya, karena ini jalur cukup
cukup jauh juga, cukup, kalau apalagi teman-teman dari Kota Malang pasti kondisi kendaraan harus tetap diperhatikan, seperti ban, tekanan ban, atau kondisi rantai kendaraan motor kalau teman-teman yang punya kendaraan roda 2 kayak gitu. Nah, kita lanjut ke gimana sih edukasi teman-teman Bajulmati Sea Turtle kemarin di Pantai Bajulmati. Ya, banyak banget orang-orang yang datang ya ternyata. Gak cuma anak-anak tapi orang-orang dewasa dan remaja juga datang ke sana. Mereka tertarik gimana nih caranya konservasi penyu. Apa sih perbedaan penyu, kura-kura atau labi-labi kayak gitu. Dan terakhir kita ada pelepasan lebih dari 200 tukik yang berhasil ditetaskan oleh teman-teman dari Bajulmati Sea Turtle. Nah, gimana keseruannya? Jauh kita lihat aja. Oke, jadi kegiatan P-Info Mari Merawat Habitat Penyu itu merupakan kegiatan rutin yang dilakukan BSTC setiap bulan. Memang judulnya berbeda-beda, tapi pasti setiap bulan dilaksanakan minimal 1 kali. Itu terbuka untuk umum, biasanya ada yang beach clean up atau bersih-bersih pantai. Nah, kebetulan hari ini kita merawat habitat penyu dengan penanaman mangrove jenis pandan laut. Nah, kemudian karena bertepatan dengan waktunya pelepas liaran, jadi sebagai bonus teman-teman ini, maka kita mengajak untuk melepas liarkan. Gitu. Mbak, target edukasinya ini untuk anak-anak, dewasa, atau apa Mbak? Kalau untuk hari ini umum. Karena ini memang kebetulan banyak yang keluarga, karena kan hari terakhir liburan sekolah. Jadi memang kemarin banyak yang tanya apakah untuk anak-anak aman. Kalau untuk penanaman pandan laut karena di tepi pantai dan kering itu anak-anak bisa. Tapi kalau untuk bakau biasanya ada minimal usianya karena kan di lumpur dan air gitu. Jadi kalau untuk target kegiatan yang kali ini kita lebih ke umum sih. Jadi siapa saja bisa ikut, bahkan untuk anak-anak pun tidak ada batasan usia gitu. Mbak, terkait edukasi ini, apakah untuk konservasi penyu dan lain-lainnya itu apakah di Malang Selatan ini memang perlu peningkatan, Mbak? Untuk edukasinya atau jumlah penyunya? Untuk edukasi. Untuk edukasi iya, kita tahun 2000 dari 2023 ya Mas, kita aktif membuka untuk umum. Di 2023 itu tercatat hanya ada sekitar 200 orang dalam waktu 1 tahun. Kemudian terjadi peningkatan pesat di 2024 itu ada sekitar 634 orang. Di tahun ini masih tengah tahun ya, hitungannya masih tengah tahun, itu kita sudah ada sekitar 763 gitu. Mbak, kalau untuk masyarakat sekitar di Malang Selatan, ya, kesadaran soal konservasi penyu ini apakah masih ada orang yang melakukan perburuan telur atau penyu gitu nggak, Mbak? Kalau perburuan pasti ada ya Mas, mengingat kita kan luas sekali ya pesisir Malang Selatan ini, tapi tidak, sudah berkurang banyak sekali. Biasanya juga kadang perburuan ini bukan untuk dijual tapi untuk dikonsumsi pribadi, atau juga biasanya masih menemukan telur penyu kemudian dikonsumsi atau bukan untuk dijual. Kalau dulu kan masih ada perburuan yang dijual kemudian juga ditombak di tempat. Nah sekarang biasanya untuk induknya sudah nggak diambil karena sudah mulai kita sosialisasi dan edukasi. Cuman tantangannya memang beberapa telur penyu itu masih diambil untuk dikonsumsi. Mbak, tadi kan jenengan cerita awalnya jenengan juga pemburu, akhirnya dari BSTC. Itu cara merangkul teman-teman yang juga masih jadi pemburu akhirnya ikut konservasi ini seperti apa, Mbak, strateginya? Biasanya kita lebih menyadarkan ke jenis ikan yang didapatkan, karena memang kalau target edukasi kita untuk warga lokal itu adalah nelayan, pemancing. Itu biasanya dari ada pemancing misalkan di pinggir pantai, kemudian kita datangi, kita ajak ngobrol, misalkan sudah dapat ikan apa aja. Nah dari jenis ikan yang didapat, misalkan kita katakanlah kakap merah. Nah kita cerita, ingat nggak Pak bahwa dulu itu di sini tidak ada kakap merah karena memang ekosistemnya atau lautnya rusak, namun sekarang ada. Nah itu salah satunya harus dilakukan dengan upaya-upaya konservasi. Jadi untuk edukasi dan sosialisasi warga sekitar itu kita
visi misinya adalah menjadikan nelayan-nelayan, pemancing-pemancing lokal ini lebih ke sadar lingkungan, lebih ke eco-friendly lah. Makanya kita biasanya lebih jemput bola, bukan yang kita kumpulkan dalam satu waktu di satu ruangan, tapi kita yang jemput bola. Gitu, lebih ke ngobrol sama teman aja kayak gitu. Mbak, mungkin terakhir untuk Iya. harapan jenengan, BSTC dan lainnya ke depannya itu apa, Mbak? Kalau harapan BSTC yang jelas kami secara internal sehat selalu agar tetap bisa edan melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Kalau untuk masyarakatnya saya harapannya nggak muluk-muluk sih Mas. Sudah datang seperti ini aja sudah lebih dari cukup dan membanggakan. Terima kasih juga sudah memiliki kesadaran untuk mengikuti kegiatan-kegiatan dan tetap ceria ya, padahal dari tadi siang, untuk kontribusi ke alam langsung. Mungkin kalau harapannya sih semakin banyaknya generasi-generasi penerus, karena kan untuk kami ini ya semakin lama semakin menua, ada keterbatasan, kita pengen ada regenerasi, karena ketika berbicara konservasi itu adalah tentang regenerasi dan sustainability atau keselarasan dan keberlanjutan seperti itu. Itu aja sih harapan dari saya. Tidak boleh disentuh.